Keesokan harinya, Guhi, Fama, dan para alkimis sudah berkumpul dan menunggu di alun-alun Aula Pil. Sesaat kemudian, Sioyan memimpin kelompoknya datang, mendarat di panggung batu. Guhi dan para alkimis lainnya langsung memberi salam terhadap Sioyan sebagai ketua aliansi. Sioyan menyapu kerumunan, menyadari Aula Pil saat ini jauh lebih besar. Pantas saja masalah merepotkan ini terjadi. Sioyan menegaskan, hari ini aku akan mengeluarkan kualiku dan memurnikan pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkanmu di masa depan. Ekspresi banyak orang tercengang dengan hati bergetar saat mendengar kata-kata ini. Sioyan duduk di atas panggung batu, melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit. Dia lalu mengeluarkan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Ketika Sioyan akan beraksi, dua patua bernama Liu Chang dan Wang Zheng tiba-tiba datang terlambat. Mereka berdua hanya berkata telah tiba sedikit terlambat dan hampir ketinggalan pemurnian pil kepala aliansi. Untuk sekarang Sioyan tidak mengambil tindakan apapun untuk mereka dan mempersilahkan duduk tanpa emosi. Liu Chang dan Wang Zheng sungguh tidak menyangka kepala aliansi masih sangat muda dan merasa tidak nyaman. Namun dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Karena mereka menganggap dirinya alkimis sejati tingkat 7 dan bisa menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti aliansi yang akan merasakan sakit yang luar biasa jika kehilangan mereka. Lalu Sioyan menjentikan api surgawi ke dalam kuali obat. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu mereka dimurnikan oleh nyala api dalam sekejap. Seluruh proses penyempurnaan ini sungguh mulus dan bahkan tidak berhenti sekali. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Sioyan setelah banyak bahan obat dibebankan ke dalam nyala api. Semua alkimis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah suram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wang Zheng juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkimis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Guhi menghela nafas panjang saat dia bergumam. Fama di samping juga tersenyum dingin saat matanya melirik Liu Chang dan Wang Zheng yang tertegun. Hari-hari ketika dua pak tua ini bisa bertingkah sombong di Aula Pil telah berakhir. Panas yang luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang sepi ini. Jumlah alkimis yang datang meningkat, bahkan alkimis luar dan banyak orang berdatangan, mengerumuni tempat ini. Ratu Medusa mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu pemurnian pil Sioyan. Pada hari ke-8 setelah Sioyan tenggelam dalam pemurnian pil, awan gelap diselimuti guntur dan kilatan petir tiba-tiba bergemuruh di langit. Para ahli menemukan energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Keributan muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat adegan ini. Mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Sioyan perlahan membuka matanya. Awan guntur berputar dan berubah menjadi awan guntur 5 warna cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Ini benar-benar pil petir 5 warna.
Gu Hi dan Fama mempelajari di langit, dan Gu Hi mendesah pelan menatap Xiaoyan. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintai Xiaoyan. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu Hi harus akui tidak dia miliki. Guntur yang intens tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergojolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil petir 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan seperti naga di depan mata Ratu Medusa dan yang lainnya. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Tubuh emas gelap boneka setan langit melesat muncul dan dengan kejam bertabrakan dengan pil petir 5 warna seperti naga itu. Ledakan keras terjadi di langit dan petir diserap oleh boneka setan langit, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tertegun melihatnya. Lalu banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila menyambar boneka, tetapi tidak berpengaruh. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Setelah itu Xiaoyan menyimpan kembali boneka setan langit. Dengan jentikan jarinya penutup kuali dibuka. Warna pelangi secara eksplosif melesat dengan kecepatan seperti kilat untuk melarikan diri. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisab menahannya dan tersedot ke telapak tangannya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol giok dan dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Sorakan memekakan telinga segera bergema melihat Xiaoyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 8-nya. Terutama para alkimis dipenuhi hati yang membara menatap Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkimis di tingkat ini dan pil petir tingkat ini. Xiaoyan tersenyum dan menatap Liu Chang dan Wang Zheng. Pada saat ini, ekspresi wajah mereka gelisah, tidak berani menatap mata Xiaoyan. Xiaoyan berkata, pemurnian pil ini hanyalah salah satu alasanku datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang mendengar suara ini. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, memprediksi apa yang akan terjadi. Xiaoyan menegaskan, aula pil adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dari aula lain, tetapi beberapa orang mulai mendapat kesombongan selama bertahun-tahun. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois, mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi dingin saat teriakannya bergema di telinga semua orang. Dia mengeluarkan gulungan yang tercantum nama-nama biang keladi lagikan sombong dan memerintahkan Ratu Medusa untuk membacanya. Banyak orang gemetar saat mendengar suara beras Xiaoyan. Ketika Ratu Medusa menerima gulungan itu, dia mulai menyebutkan nama-nama mereka dan masalahnya. Dari departemen pertama aula pil, Hao Zhao, He Yuanming, Liu Chang, dan Wang Zhen. Alun-alun berubah menjadi keributan ketika mendengar pernyataan Ratu Medusa. Ekspresi Liu Chang dan Wang Zhen memucat, tak disangka Xiaoyan berani bertindak melawan mereka. Xiaoyan menegaskan, negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri, yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Liu Chang dan Wang Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, "Ketua aliansi, kami berdua adalah alkimis kelas 7 tingkat tinggi. Kami telah membantu mengembangkan aula pil ke kondisi saat ini. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah menjadi sukses? Ganjaran tidak menggantikan kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya." Xiaoyan dengan dingin berteriak, "Jika aula pil tetap seperti ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansi Yan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan dan perlu menjadi kejam." Wajah Liu Chang dan Wang Zhen menjadi sangat marah dan tertawa, berniat untuk pergi, bahkan mengajak orang-orang yang ingin ikut dengan mereka.
Beberapa orang akhirnya ikut Liu Chang dan Wang Zheng yang membuat mereka semakin percaya diri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dingin dan bertanya, "Cailin, hukuman macam apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi Yan dan pergi?" Ratu Medusa mengeluarkan busur sembari menjawab, "Kematian tanpa belas kasihan." Kelompok Liu Chang baru saja berbalik dan pergi. Tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. Mereka berdua dengan marah bertanya, "Apakah aliansi Yan bermaksud membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" Suara Xiaoyan bergema, menegaskan aliansi Yan memiliki aturan sendiri dan bukan organisasi yang longgar. Jika seseorang ingin keluar sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah seseorang akan memperlakukan aliansi yang seperti permainan anak-anak? Selama bertahun-tahun, kalian berdua terlalu sombong, menyebabkan masalah bagi Aula Pilko, dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini kejahatan besar. Jika dapat diselesaikan hanya dengan keluar, berarti siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan dapat pergi dengan damai dari aliansi Yan. Kalau begitu, apakah aliansi Yanku perlu ada? Ekspresi Xiaoyan sedingin es dengan niat membunuh yang kuat. Keduanya seperti tikus. Jika mereka pergi dengan aman, semua aturan aliansi Yan akan menjadi lelucon publik. Para alkimis dari Aula Pil menundukkan kepala ketika mereka mendengar tangisan dingin dan keras Xiaoyan menyadari kesalahan. Wajah Liu Chang dan Wang Zheng menegang dan panik. Ratu Medusa segera memberi perintah untuk menangkap mereka berdua. Para ahli aliansi Yan bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Ratu Medusa. Liu Chang dan Wang Zheng sangat panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Dao Qi melonjak dari tubuh mereka. Tubuh mereka bergerak menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri. Xiaoyan membentuk tangan raksasa, melesat dan menangkap mereka berdua sebelum dihempaskan ke tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Keduanya baru saja menstabilkan tubuh ketika mereka melihat banyak tombak berhenti di dekat kepala mereka. Dengan ketakutan, Liu Chang dan Wang Zheng memohon pada Xiaoyan untuk membiarkan mereka pergi dan akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan. Namun Xiaoyan tidak mentoleransi pengkhianat dan para ahli aliansi Yan langsung menyeret tubuh mereka ke bagian terdalam dari Aula Pil. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya juga ditangkap dan diseret. Para alkimis yang hadir itu berlumuran keringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun melihat adegan ini. Xiaoyan tiba-tiba melirik Gu Hi dengan tegas. Sebagai kepala Aula Pil, Gu Hi tidak kompeten atas tanggung jawabnya. Oleh karena itu Xiaoyan menurunkannya dari kepala Aula menjadi wakil. Fama secara resmi dipromosikan menjadi posisi kepala Aula Pil yang baru. Meskipun demikian, Xiaoyan juga memberikan imbalan pada mereka berdua, yaitu setengah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang alkimis ke tingkat ke-8. Lalu Xiaoyan mengeluarkan gulungan yang terbang menuju Fama dan Gu Hi yang tertegun. Banyak alkimis yang hadir dan beberapa alkimis yang bukan bagian dari aliansi Yan mengungkapkan ekspresi iri saat menatap Fama dan Gu Hi. Fama dan Gu Hi dengan tangan gemetar memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metode kuno. Namun bagian ini bermanfaat bagi keadaan mereka saat ini. Jika mereka memberikan kontribusi yang luar biasa di masa depan, Xiaoyan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka. Ratu Medusa menghela nafas lega ketika dia melihat alun-alun itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Orang ini telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu. Ratu Medusa menoleh, melirik sisi wajah Xiaoyan dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya.
Kemudian di dalam ruangan, Sioyan mengeluarkan pil obat tingkat 8 dan Ratu Medusa bertanya apakah pil awal pertama benar-benar cocok untuk Xiosio. Sioyan tersenyum dan menjawab pil obat ini memiliki efek yang sangat lembut dan paling cocok untuk Xiosio. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiosio dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh, menyebabkan dia menjadi sempurna. Ratu Medusa hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Sioyan. Dia hanya bisa memperhatikan Sioyan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiosio yang penasaran. Pil obat berubah menjadi untayan cahaya lembut yang merebes ke tubuh Xiosio setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiosio bersin. Kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lelah dan ngantuk. Ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggunya bangun. Sioyan tersenyum saat menjelaskan. Ratu Medusa mengangguk sambil memeluk tubuh Xiosio yang dipenuhi cinta keibuan. Sioyan dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kita untuk mengadakan pernikahan sederhana untuk menikahimu. Apa yang kamu katakan?" Tubuh Ratu Medusa gemetar dan tertegun. Wajahnya memerah malu saat mendengar kata-kata Sioyan. Sioyan perlahan berjalan ke depan sembari tersenyum, memeluk tubuh Ratu Medusa dan menciumnya. Dalam deskripsi novelnya memang begitu, ketika tayang adegan ini diperkirakan akan lenyap atau dirubah. Kemudian Ratu Medusa, Xioding, dan yang lainnya melakukan renovasi dan manajemen terhadap aliansi Yan setelah menyelesaikan perang. Sementara Sioyan menggunakan sebagian waktunya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yalau kepadanya dan memulai pembangunannya yang mengarah ke pavilion bintang jatuh dan terhubung ke benteng kuning misterius. Pembangunan lubang cacing dilakukan di dalam aula, tidak diperlihatkan secara publik untuk menghindari hal tak terduga. Kemudian Sioyan dan Ratu Medusa menikah dengan acara pesta pernikahan sederhana dan tidak megah, hanya dihadiri oleh Xioli dan Xioding. Kemungkinan animasinya akan melakukan perubahan untuk pernikahan sederhana ini. Setelah itu, Sioyan memberikan gulungan 3 perubahan api langit misterius terhadap Xioli untuk dilatihnya dan juga Clemencio. Dikarenakan urusan di aliansi yang telah selesai, dia akan kembali ke pavilion bintang jatuh secepatnya. Bagaimanapun dia harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian agar meningkatkan kekuatannya. Ratu Medusa secara alami merasa sedih mendengar kepergiannya. Tapi Sioyan berkata akan mengajak Ratu Medusa untuk menemui gurunya, terutama Xiosio. Pavilion bintang jatuh akan menjadi tempat aman bagi putrinya, dan Yao Chen bisa mengajarinya nanti. Perasaan Ratu Medusa sangat senang mendengar ini dan setuju mengikuti suaminya. Kemudian Sioyan dan yang lainnya berkumpul di tempat lubang cacing berada. Itu di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Setelah Sioyan berpamitan dengan kakaknya dan yang lainnya, Sioyan, Ratu Medusa yang menggendong Xiosio dan yang lainnya pergi memasuki lubang cacing, menggunakan kapal luar angkasa menuju pavilion bintang jatuh.